Sahabat semua, mohon maaf kalau beberapa video dan tulisan ke depan agak kembali ke 50 video awal cara cerdas bernegara sekitar 1,5 tahun yang lalu. Karena saya yakin sahabat tidak sempat mengikutinya karena kita baru kenalan atau Anda baru bergabung sebagai teman sosial medianya dengan si Bosman. Bagi yang menonton beberapa video terakhir misalnya, yang nggak paham belas apa dan siapa isi serial cara cerdas bernegara ini. Lalu seperti kebiasaan orang yang tidak suka baca, langsung ambil kesimpulan. Bosman anti pemerintah, anti Tiongkok, anti kebijakan bernegara saat ini. Bosman kerjanya ancu-ancuin pejabat dan misu-misu. Jawa Timurannya nggak sopan. Oh iya, maaf banget. Ya aslinya Bosman itu mengatakan ancu-ancu itu memang gitu kalau Anda paham budaya Jawa Timuran. Hal seperti ini bahasa biasa sebenarnya. Tapi kalau Anda dari Jawa Tengah aja atau seperti pejabat sekarang yang santun, Jawa Timuran itu kesannya kurang ajar. Kembali ke pertanyaan anti pejabat. Jawabannya apa? Iya, saya anti komunis Tiongkok, anti BUMN Tiongkok, namun tidak anti dengan swasta Tiongkok dan tidak anti dagang bebas atau fair trade dengan negara manapun, dan pastinya anti oligarki dan anti globalis cabal. Secara ekonomi saya pendukung UKM bottom of pyramid, anti negara berbisnis, anti BUMN di bawah kementerian. Kembali ke serial cara cerdas bernegara, maka ini semua adalah pelajaran Lemhanas dipopulerkan. Sahabat tidak perlu baca banyak buku atau ikut sekolah tersebut kalau memang belum mau jadi pejabat. Namun memahami bela negara adalah hak setiap warga negara. Maka pelajaran awal dari pemahaman bela negara adalah memahami apa itu nation, apa itu negara. Ingat, negara bukan pemerintah. Negara NKRI itu bukan milik pejabat atau seenaknya mengelola negara atas nama pemerintahan yang memenangi pemilu. Negara punya rakyat Indonesia. Negara bukan punya pemerintahan yang 5 tahunan berganti mengelola. Kita semua tahu bangsa Indonesia lahir terlebih dahulu sebelum negara NKRI berdiri, yaitu ketika Sumpah Pemuda tahun 1928. Barulah negara NKRI berdiri di tahun 1945. Dan pemerintahan, ya periode sekarang periode Pak Jokowi, itulah pemerintah. Karena itu segala hal mengenai kebijakan kalau merugikan atau ada kecenderungan merugikan negara, kita ingatkan, dan itu adalah hak setiap warga negara. Caranya ada dengan demo teriak-teriak, ada lewat udara ala Bosman. Kalau warga negara punya hak, maka nation, negara juga punya hak-hak tersebut, disebut namanya nation right. Nation right lebih tinggi dari human right. Hal ini sering disalahartikan dan bisa disalahgunakan oleh pemerintahan yang otoritarian atau cenderung menggunakan kekuatan hukum untuk menghukum hal yang tidak sesuai dengan maunya kebijakan pemerintah. Tipis memang kekuatan demokrasi terpimpin Pancasila dengan demokrasi ala barat dengan bernegara otoritarian yang kebanyakan adalah komunis, atau demokrasi yang dipelintir ala negara masing-masing. Singapura gitu-gitu bukan negara demokrasi 100% ala barat. Singapura punya gaya pemerintahan sendiri, nggak boleh beda dengan pejabat atau penguasanya rakyatnya. Mana ada sih yang berani teriak berbeda di Singapura? Malaysia sama juga, tipis-tipis dengan Singapura. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna negaranya, namun pemerintahan adalah kesepakatan-kesepakatan yang berlaku disepakati oleh pengelola negara masing-masing. Filipina karena Duterte-nya koboi, lain lagi kelola negaranya. Demokrasi ala Filipina ini seru. Apa-apa dibuat referendum. Misalnya Duterte tanya, narkoba boleh saya tembak di tempat nggak tuh? Referendum ternyata 80% setuju. Ya dia dor 15.000 orang lebih kasus narkoba. Dan bening sekarang tuh narkoba di Filipina. Apa itu melanggar HAM? Duterte bilang saya pegang mandat 80% suara referendum setuju. Sikat, mati aja lu kalau main-main dengan narkoba di Filipina. Negara komunis Vietnam, komunis Tiongkok, dan komunis Korea Utara. Beda lagi kelola negaranya. Namun cirinya satu, yaitu otoritarian. Saat ini entah bagaimana komunis di Indonesia pemahamannya tidak menakutkan lagi. Di sisi lain, komunis yang dipahami oposisi saat ini yang sering bengok-bengok di media dengan niat mendapatkan perhatian politik adalah masih komunisme ala Cold War, ala Perang Dingin. Jadi kasihan juga kalau banyak melihat mereka-mereka mendebatkan komunisme, apalagi pakai kata PKI. Komunisnya sudah mutan, ganti baju, dan lebih soft power. Pengkritik yang anti komunis masih lihat komunis seperti zaman Perang Dingin Soviet Amerika, pakai hard power. Beda pun, komunis sekarang soft, pakai merubah kebijakan negara yang mau ditarget atau pakai orang dalam tanda petik. Perangnya beda, mainnya lebih cantik mereka sekarang. Jangan teriak model tahun 60-70-an zaman James Bond, zaman Cold War. Beda sekarang komunisnya. Yang menjabat sekarang
podo nggak pahame. Karena itu kena jebakan dimainkan soft power. Lucu ya, yang mengkritik salah ilmu ketinggalan zaman, yang dikritik sama sekali nggak paham karena kesumpel cuan. Karena itu terlihat nggak nyambung kalau ngomong di media massa mainstream yang memang bukan solusi, tapi yang memang cari sensasi. Satu teriak PKI, yang satu kerjasama dengan negara komunis sebagai business as usual. Ini semua tidak akan terjadi kalau paham apa itu nation threat. Jadi apa itu ancaman bernegara? Kita tanya pejabat sekarang yuk. Ini perusahaan asing BUMN Tiongkok mengeduk tambang sumber daya alam di Sulawesi masuk ancaman nasional apa tidak? Hutang negara setiap tahun naik itu nation threat apa bukan? Impor yang tidak bisa terselesaikan selama 7 tahun menjabat ini yang naik terus kebutuhannya itu nation threat bukan? Kalau bukan ya lanjutkan. Kalau ancaman mana solusinya? Ngomong-ngomong, adakah lembaga di negara ini yang menentukan ancaman saat ini ya di Indonesia? Kok nggak ada suaranya? Apa memang nggak ada atau tidak punya kemampuan bernegara?